Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah masih memburu 5 penagih utang atau debt collector yang saat ini masih menjadi DPO. Kelimanya merupakan anak buah bos debt collector Agiat Marpaung yang sebelumnya ditangkap di wilayah Jambi. Kepolisian daerah Jawa Tengah terus memburu pelaku kasus tindak kejahatan kekerasan dan perampasan secara paksa kendaraan milik penunggak kredit yang terjadi 1 tahun lalu di kota Semarang. Setelah sempat buron selama 1 tahun, polisi berhasil menangkap Agiat Marpaung, bos debt collector PT RDP di Jambi. Mengetahui Agiat ditangkap, 2 buron yang lain kemudian menyerahkan diri, yakni Sunardi alias Aceng dan Lantas Marpaung. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Agus Suryo Nugroho mengatakan, saat ini masih terdapat 5 DPO yang berasal dari 2 kasus yang berbeda, yang melibatkan jaringan debt collector yang dipimpin Agiat Marpaung. Di Semarang, modus operandinya adalah para tersangka yang hanya dengan surat kuasa dari leasing melakukan eksekusi terhadap barang milik korban yang disertai dengan kekerasan dan ancaman. Jadi rekan-rekan sekalian, peristiwa tersebut Polda Jawa Tengah Birmingham dalam ini Jatanras pada saat itu melakukan penyelidikan dan mengejar para tersangka, bisa mengamankan 6, dan 6 tersebut sudah semuanya disidangkan, dan 4 DPO dalam jangka waktu 1 tahun masih kita kejar. DPO tersebut melarikan diri ke luar Semarang dan berpencar, namun demikian sudah bisa kita amankan semuanya. Mereka melakukan tindakan arogan terhadap nasabah yang mengalami kredit macet dengan merampas mobil milik nasabah. Untuk 2 kasus terjadi di halaman salah satu bank di Jalan Pemuda dan di Jalan Gedung Mundu, Tembalang, Semarang pada tahun 2023 lalu. Polisi saat ini masih memburu kelima debt collector yang masih buron. Pada saat mereka di warung makan bersama seorang perempuan, kemudian Aceng dilakukan penangkapan di Semarang. Kemudian Lantas Marpaung atau LS ini menyerahkan diri tadi malam ke Krimum Polda Jateng karena abangnya dan temannya ditangkap. Kemudian dia berangkat dari Jambi dan menyerahkan tadi malam ke Krimum Polda Jateng. Oleh karena itu kami tegaskan 1 orang yang DPO atas nama Julianto Sitanggang harus menyerahkan diri. Bila mana tidak menyerahkan diri, maka tim Jatanras Resmo Polda Jateng akan mengejar Anda kemanapun Anda sembunyi dan lari. Dan kasus yang kedua, kasus penarikan paksa TKP Gedung Mundu yang sudah kami amankan 2 pelaku, masih ada 4 pelaku yang DPO. Kami tegaskan lagi bahwa Anda harus menyerahkan diri dalam waktu sesingkat-singkatnya, karena tim kami sudah menyebar dan melakukan pengejaran kemanapun Anda bersembunyi. Menurut pengakuan tersangka, dirinya sudah berada di Jambi selama 3 bulan dan bekerja sebagai debt collector. Orang Medan. Jadi moga-moga tidak diulangi lagi ya. Berapa lama ke Jambi? Jambi saya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Sudah punya anak istri? Anaknya berapa? Anak saya 4. Ingat semua anaknya sekarang. Ya, terus. Kasus tindak kejahatan kekerasan dan perampasan secara paksa kendaraan milik penunggak kredit terjadi tahun lalu. Polda Jawa Tengah telah menangkap 6 orang yang menjadi eksekutor penarik kendaraan bermotor milik nasabah dan saat ini sudah dijatuhi hukuman. Sementara untuk ketiga tersangka dijerat 365 KUHP dan atau 368 KUHP dan atau pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Hinduvan, Lingkar TV melaporkan.